Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau coba bedah nih materi yang Anda bagikan soal buku The 5-Second Rule dari Mel Robbins. Rasanya kan kayak trik simple banget ya. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, terus ya udah lakukan. Tapi yang bikin penasaran, dan ini fokus kita sekarang, itu kenapanya? Kok bisa sih metode sesimpel ini diklaim efektif banget? Jadi bukan cuma apa aturannya, tapi kita mau coba ngertiin mesin di baliknya gitu ya menurut sumber ini. Aturannya sendiri sih udah jelas ya. Pas kita ragu mau ngelakuin sesuatu yang penting, apa aja lah bangun pagi, ngomong pas rapat, mulai kerjaan. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, terus pas di 1, langsung gerak. Pertanyaannya, kenapa ritual sependek ini bisa, bisa jadi pemutus gitu, buat kebiasaan nunda atau rasa takut? Kayaknya kok gampang banget gitu. Nah, justru itu dia. Menurut penjelasan di bukunya, kesederhanaannya itu malah jadi kunci. Ini tuh pada dasarnya teknik buat semacam ngebajak otak kita sendiri. Pakai trik simple ini buat motong jalur otomatis otak yang biasanya kan suka mikir kebanyakan, ragu, atau menghindar dari yang nggak nyaman. Sumber ini nyebutnya alat metakognisi. Metakognisi. Wah, kedengaran teknis nih. Bisa disederhanain nggak? Maksudnya gimana tuh? Bisa-bisa. Jadi gini, anggap aja metakognisi itu kemampuan kita buat kayak ngelihat pikiran kita sendiri dari luar sejenak, terus kita secara sadar mutusin buat ngambil alih kendali. Jadi nggak ngikutin mode otomatis atau kebiasaan aja. Penulis buku ini ngejelasin, ada jeda penting banget kira-kira ya 5 detik lah, antara pas kita punya insting mau bertindak, sama pas otak kita mulai nyari-nyari alasan buat nggak ngelakuin. Ragu, takut, wah macam-macam lah. Nah, aturan 5 detik ini dirancang buat nyerobot pas di jeda singkat itu. Oke. Jadi hitungan mundur itu kayak intervensi kilat ya sebelum mesin penunda di otak kita nyala gitu. Tapi kenapa mesti mundur? 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa nggak maju aja? 1, 2, 3, 4, 5. Anda tadi sempat nyebut contoh si Trent itu yang nyoba ngitung maju, katanya gagal ya? Nah, itu pertanyaan bagus dan ini penting banget. Jadi ngitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 itu ngelakuin beberapa hal sekaligus. Pertama, jelas ini maksa fokus kita pindah. Dari yang tadinya mikirin wah takutnya, ragunya, alasannya, jadi fokus ke ngitungnya itu sendiri. Kedua, menurut sumbernya nih, aktivitas ngitung mundur ini secara spesifik ngebantu aktifin korteks prefrontal. Oh, bagian otak buat mikir sadar itu ya? Yang buat bikin keputusan gitu. Jadi, kita ngambil alih dari bagian otak yang lebih primitif atau otomatis yang biasanya nyuruh kita menghindar. Kalau ngitung maju, kayak contoh si tren tadi, itu nggak ada titik berhentinya yang jelas. Rasanya kayak, ya bisa aja terus, 6, 7, 8, gitu kan. Otaknya nggak dapet sinyal yang tegas gitu. Oke, stop mikir, sekarang gerak. Nah, sebaliknya, hitungan mundur ke 1, itu kayak garis finish, jelas banget sinyalnya, lompat sekarang. Aha. Jadi si 1 ini bukan cuma angka terakhir tapi kayak tombol go gitu ya. Pemicu aksi yang definitif. Nah terus setelah hitung mundur kan katanya penting banget tuh ada gerakan fisik. Kenapa ini krusial banget? Bukannya pas ngitung itu di kepala udah mutusin ya? Nah, keputusan di kepala itu penting, tapi ya gerakan fisik itu yang benar-benar nutup lingkarannya, istilahnya, itu yang bikin perubahannya jadi nyata. Sumbernya ngejelasin gini, tindakan fisik sekecil apapun, mau itu cuma berdiri dari kursi, atau ngelangkahin kaki, atau buka mulut buat ngomong, itu langsung ngubah fisiologi kita. Badan kita gerak, nah ini ngirim sinyal kuat ke otak, kita lagi ngelakuin ini loh. Ini langsung mutus kondisi kejebak dalam pikiran tadi. Beda banget sama kalau kita cuma mikir, oke deh nanti saya lakuin. Aturan ini tuh kayak mekanismenya, cara buat bener-bener membuat diri kita ngelakuin itu. Kayak ngasih energi aktivasi awal gitu, dorongan pertama yang sering kali jadi bagian paling susah kan buat mulai sesuatu. Begitu udah gerak, biasanya ngelanjutinnya lebih gampang. Wah menarik banget ya. Jadi kalau coba dirangkum nih, aturan ini bisa jalan karena pertama, dia ganggu pola pikir ragu atau kebanyakan mikir di jendela 5 detik yang krusial tadi. Terus, dia pakai hitungan mundur buat mindahin fokus, sekaligus aktifin bagian otak yang proaktif. Dan terakhir, ditutup sama aksi fisik yang, ya mecah kebekuan lah, bikin ada momentum gitu. Simple, tapi ternyata, ngebajak mekanisme dasar otak kita ya. Tepat sekali. Gitu intinya.
Ini cara yang sangat praktis buat ngerebut kembali kendali dari autopilot otak kita. Terutama pas kita lagi mau ngadepin sesuatu yang baru, atau sulit, atau mungkin bikin takut. Dan lebih jauh lagi nih, kalau kita konsisten pakai aturan ini, kata sumbernya, ini bisa bantu ngebangun yang namanya locus of control internal. Locus of control internal, apalagi tuh? Itu keyakinan psikologis. Keyakinan kalau kita tuh yang pegang kendali atas tindakan kita, atas hasil dalam hidup kita. Jadi bukan ngerasa kayak korban keadaan atau perasaan sesaat aja. Tiap kali kita pakai aturan ini, terus beneran bertindak, nah keyakinan itu jadi makin kuat. Jadi ini bukan cuma sekedar trik produktivitas biasa ya, tapi bisa juga jadi alat buat ngebangun rasa kendali diri yang lebih gede gitu. Bisa dibilang gitu, intinya, ya aturan ini menurut sumber adalah alat yang pragmatis banget buat ngatasin resistensi alami otak kita sama hal-hal yang nggak nyaman atau perubahan. Dengan kombinasi hitungan mundur yang bikin fokus, sama gerakan fisik yang aktifin, kita secara sadar ngambil alih setir dari mode otomatis otak kita. Paling nggak, untuk momen-momen penting itu. Pembahasan ini jadi bikin mikir ya. Coba deh Anda renungkan. Kalau memang otak kita secepat itu bisa batalin niat baik atau insting buat gerak cuma dalam 5 detik gitu, bayangin deh berapa banyak tindakan kecil atau bahkan mungkin yang besar yang tanpa sadar kita tahan atau kita tunda tiap hari. Dan kira-kira apa ya potensi yang bisa kebuka kalau kita punya alat sesimpel ini buat secara konsisten motong penundaan itu dan mulai gerak. Wah, sesuatu buat berenungkan lebih lanjut nih. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.